Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sebuah materi. Sebelum saya menjelaskan sebuah materi terlebih dahulu, saya memperkenalkan nama-nama dari kelompok 3. Di sini ada Irfan Revandi, nomor NPM-nya ada 2020215171, yaitu saya sendiri dari Sofian Pauji, ada nomor NPM-nya 2020215143. Selanjutnya ada Sri Ayu Rizky Hasyana Sihombing, nomor NPM-nya ada 2020215122. Di sini kelompok kami akan menjelaskan secara singkat namun detail tentang pemakaian huruf. Pemakaian huruf dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang telah diatur penggunaan hurufnya, baik huruf biasa, huruf kapital maupun huruf miring. Di samping itu diatur pula pengelolaan kata yang tidak dapat dipakai dengan penggunaan huruf. Huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Dalam pedoman ejaan dicantumkan nama tiap huruf. Namun, masih banyak orang yang membuat nama huruf tidak sesuai dengan nama huruf tersebut. Contoh penyebutan huruf C disebut dengan si daripada C. Padahal penyebutan yang benar adalah si. Begitu pula penyebutan huruf Q. Seharusnya disebut Ki, tapi sering disebut Q. Contoh dalam pembacaan singkat WC sering disebut we see. Padahal seharusnya we see. Ralat yang tadi harusnya disebut WC tapi malah WC. Selanjutnya disebut bahwa dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contoh kata yang tidak baku yang baku menggunakan huruf konsonan. Tidak baku ada bakti sosial, bakunya bakti sosial. Tidak bakunya dharma, bakunya dharma. Tidak bakunya ada wudhu, bakunya ada wudhu. Tidak bakunya ada Ramadan, bakunya ada Ramadan. Baik teman-teman, selanjutnya bagaimana dengan organisasi istri pegawai negeri yang ditulis dengan Dharma Wanita? Apakah nama itu harus juga diubah? Jawabannya tidak. Dharma Wanita adalah nama, yaitu nama organisasi. Nama baik nama orang, nama organisasi, maupun nama diri lainnya tidak perlu dipersoalkan. Dengan kata lain, nama diberi kebebasan. Begitu pula semboyan yang diambil dalam bahasa aslinya. Misalnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis dengan BH atau IN, ngerasa sung tulada yang ditulis dengan dah, tidak perlu disalahkan. Yang perlu diatur adalah penulisan kata yang digunakan secara umum. Selanjutnya, pemakaian huruf kapital. Pemakaian huruf kapital sudah diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sekilas kaidah-kaidah itu tampak sederhana, namun jika didapati bahwa nama diri, benda, tempat tertentu yang sudah pasti tidak dapat diganggu lagi, dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa nama dari itu sudah pasti satu-satunya, atau tidak ada yang lain. Contoh penulisan sekolah dasar atau perguruan tinggi. Kebanyakan orang cenderung menulis jenjang pendidikan itu dengan huruf awal kapital, padahal keduanya bukan nama diri. Perhatikan contoh pemakaian dalam kalimat berikut. Silahkan dicek PPT-nya ya teman-teman. Karyawan kantor itu adalah tamatan perguruan tinggi negeri, dalam kurung PTN. Mereka adalah peserta didik sekolah dasar sekecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Nah, pada contoh yang tadi, terdapat 2 jenjang pendidikan, yaitu perguruan tinggi dan sekolah dasar nih teman-teman. Kedua jenjang pendidikan itu bukan bagian nama diri, oleh karena itu huruf kapital tidak digunakan. Nah, kita bisa bandingkan nih dengan kalimat berikut ini. Mereka adalah peserta didik sekolah Islam, Teladan Suci Susukan, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Kedua, para perwira di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu kebanyakan tamatan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Nah, di sini kita bisa membedakan, itulah yang disebut nama diri.
Dalam hal ini disebut nama diri lembaga jika sekolah dasar dan perguruan tinggi menjadi bagian nama diri. Penulisan setiap awal kata, penggunaan huruf kapital di samping ini, contoh kalimat yang menggunakan kesalahan penggunaan huruf kapital. Nah, berikut adalah kesalahannya. Dalam rapat nasional itu hadir para gubernur dan bupati seluruh Indonesia. Lihat garis bawahnya ya teman-teman. Setiap hari Selasa ada mata kuliah sejarah sastra di kelas. Ita dapat membeli jeruk bali di pasar tradisional. Seorang ibu mempunyai tanggung jawab mengurus rumah tangga. Nah, kata atau kelompok kata yang digarisbawahi ini dalam kalimat tersebut adalah kata atau kelompok kata bermasalah. Jika dilihat dari segi penggunaan huruf, berikut penjelasan penulisan nama jabatan, gubernur, bupati yang diawali dengan huruf kapital seperti dalam rapat nasional itu hadir gubernur dan bupati seluruh Indonesia. Tidak benar, karena nama jabatan itu tidak diikuti nama orang, instansi, atau tempat dan nama jabatan. Bukan pengganti nama orang tertentu. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam PUEB. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, saya Sri Ayu Rezeki Hasyana Borsi Hombing dengan NPM 2020-21-50122 akan kembali menyampaikan penjelasan dari Fauji yang sebelumnya. Bagaimana dengan nama jenis yang termasuk biologi? Nama jenis, baik yang termasuk dalam ilmu biologi maupun tidak, dapat disejajarkan dengan jenis yang termasuk biologi dan dapat ditentukan dengan mengetahui nama latinnya, dan dapat pula disejajarkan dengan jenis lain dalam kelompoknya. Untuk jenis yang tidak termasuk ilmu biologi, dapat diketahui dengan mensejajarkan dengan jenis yang lain dalam kelompoknya. Kita perhatikan contoh di bawah ini. Ada gula Jawa, gula pasir, gula aren, gula kelapa. Di sebelahnya, kacang Bali, kacang Bogor, kacang polong, dan kacang panjang. Nah, bagaimana dengan batik Solo atau soto Betawi? Kata Solo dan Betawi ditulis dengan huruf awal atau huruf kapital. Batik Solo atau soto Betawi bukan nama jenis lain, tetapi dapat disejajarkan dengan nama geografis yang lain. Berikut contoh nama geografis yang tidak menjadi nama jenis. Yang pertama, batik Solo, batik Pekalongan, batik Jambi, batik Cirebon. Yang kedua, soto Betawi, soto Bandung, soto Banjar, dan soto Padang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Irfan. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf di dalamnya. Ada dari A sampai Z. Beberapa di antaranya merupakan usaha memajukan ejaan bahasa Indonesia, sehingga dapat mengikuti perkembangan kosakata. Huruf tersebut terdiri dari huruf vokal, konsonan, diftong, dan gabungan konsonan. Dalam EYD terdapat aturan untuk dapat disebut ejaan yang sempurna. Aturan dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dibuat untuk panduan orang yang sedang menulis sebuah karya atau karangan. Oleh karena itu, dalam menulis harus disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Sebagai mahasiswa, tidak ada salahnya kan kalau kita menerapkan materi ini di dalam pemakaian huruf dan penulisan kata, misalnya dalam menulis surat, membuat karya tulis, atau membuat laporan dan lain sebagainya. Baiklah semuanya, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa adalah usaha dan kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya. Tujuan bahasa Indonesia adalah menumbuhkan sikap, meningkatkan kegairahan, meningkatkan keikutsertaan, dan meningkatkan mutu bahasa. Sedangkan sasaran umumnya yaitu subjek, sekolah, dan masyarakat. Proses pembinaan dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.